merupakan wasilah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Salawat serta salam semoga Allah selalu curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saat terjadi dialog antara Rasulullah dengan para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan pertanyaan sekaligus penegasan. Diriwayatkan dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fasaqa syababukum wa taraktum jihadakum?" Hai para sahabat-sahabatku, bagaimana sikap kalian? Apa yang kalian akan perbuat tatkala di hadapan kalian melihat wanita-wanita di antara kalian durhaka? Dan pemuda-pemuda di antara kalian adalah pemuda yang fasik, dan mereka senantiasa meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertanyakan ini kepada para sahabatnya sekaligus penegasan. Kaifa antum idza tagha nisa'ukum? Hai para sahabatku umat Islam, bagaimana pendapat kalian andaikan di tengah-tengah kalian melihat wanita-wanita di tengah-tengah kalian adalah durhaka? Bagaimana pendapat kalian kalau kalian melihat wanita-wanita di antara kalian sudah membuka aurat-aurat mereka, berpose, berfotoria dengan membuka aurat mereka, mempertontonkan kedurhakaan mereka dengan lekuk-lekuk badan mereka, senantiasa mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membuka segala macam bentuk aurat mereka. Sedangkan pemuda-pemuda mereka di antara kalian adalah mereka yang senantiasa fasik. Mereka senantiasa meninggalkan ibadah kepada Allah. Mereka senantiasa melalaikan ibadah, melalaikan sholat 5 waktu. Mereka tidak berpuasa. Mereka senantiasa menentang tentang apa yang sudah diperintahkan Allah, dan mereka senantiasa meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pendapat kalian para sahabat-sahabatku? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat bertanya, "Wa inna dzalika laka'inun ya Rasulullah?" Apakah itu semua ya Rasulullah akan terjadi? Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa asyaddu minku, dan yang lebih parah daripada itu juga akan terjadi. Tatkala kita paham bahwa ada wanita-wanita di tengah kita senantiasa durhaka, senantiasa berbuat maksiat dengan durhaka kepada Allah, dengan senantiasa melalaikan syariat Allah, mereka bertelanjang ria, membuka auratnya, bahkan itu dipose, difoto, diupload di Facebook, di media sosial, sehingga lawan jenisnya melihat begitu rupa apa yang sudah dipertontonkan oleh mereka. Sedangkan pemuda-pemuda mereka adalah pemuda yang fasik, senantiasa meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah. Mereka mengatakan Islam, tapi mereka jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah pemuda-pemuda itu melaksanakan ibadah, tapi mereka tidak serius melakukan ibadah kepada Allah, seakan-akan mereka sama seperti bermain-main di tengah-tengah kehidupan mereka. Tatkala mereka beribadah, mereka tidak lagi melihat bahwa di hadapannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka dua-duanya kelompok ini akan meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu semua akan terjadi? Ya Rasulullah, ya, bahkan yang lebih parah daripada itu juga akan terjadi.
Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sedemikian parah perempuan di tengah-tengah kita senantiasa durhaka dengan mempertontonkan lekuk badannya, membuka auratnya, dan pemuda-pemuda di antara kita adalah pemuda fasik dan mereka senantiasa meninggalkan jihad di jalan Allah. Itu pun belum dianggap parah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang lebih parah daripada itu semua akan terjadi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat mereka bertanya, "Qalu ma asaddu minhu ya Rasulullah." Kalau itu semua tiga-tiganya, ada wanita yang durhaka, ada pemuda yang fasik, bahkan mereka meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu semua tidak dianggap parah, maka mesti ada yang lebih parah, kata engkau ya Rasulullah. Apakah itu yang akan terjadi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kaifa antum idza lam ta'muru bil ma'ruf walam tanhau 'anil munkar?" Bagaimana sikap kalian andaikan di antara umat Islam, di antara manusia sudah tidak lagi orang-orang ada lagi yang menyuruh di antara mereka tentang kebaikan dan tidak ada lagi yang mencegah kemungkaran. Wanitanya durhaka, pemudanya fasik, bahkan mereka cenderung meninggalkan jihad di jalan Allah. Jangankan untuk berperang, memanggul senjata, diproklamirkan untuk demonstratif, untuk membela kepentingan agama, sudah enggan. Bahkan di antara mereka, di antara umat Islam, di antara kita semua para jemaah, ada satu fitnah yang lebih parah daripada itu. Apa kata Rasulullah? Tatkala di tengah-tengah umat Islam tidak ada lagi penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Idza lam tu'maru bil ma'ruf wala tanhau 'anil munkar. Tatkala di tengah-tengah umat Islam tidak ada lagi urusan-urusan amar ma'ruf nahi munkar. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah prediksi kerasulannya, sehingga 14 abad yang lalu Rasulullah bersabda sedemikian rupa, dan rupanya agaknya sudah terjadi pada saat sekarang ini. Para jemaah, wanita-wanita di antara kita senang membuka auratnya, bahkan berposa, bahkan tidak lagi ada malu-malu. Mereka diupload di Facebook, di media sosial, dengan kondisi mereka telanjang sehingga terlihat oleh siapapun yang melihat di Facebook, di media sosial. Bahkan pemuda-pemuda di tengah-tengah kita gemar meninggalkan ibadah sholat, meninggalkan ibadah kepada Allah, sehingga mereka adalah pemuda-pemuda yang kategori fasik. Maka mereka meninggalkan jihad di jalan Allah. Bahkan bisa jadi saat ini sudah terjadi, tidak ada lagi orang yang punya keberanian untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Mengapa demikian? Karena kondisi bangsa dan negara yang jauh daripada syariat Allah menanamkan nilai-nilai doktrinasi bahwa orang yang beramal ma'ruf nahi munkar dianggap sebuah radikalisme, dianggap orang yang keras. Bahkan orang-orang yang senantiasa berdakwah, beramal ma'ruf nahi munkar, mereka dikriminalisasi, mereka ditangkap, mereka dipenjara, mereka dibungkam, bahkan mereka seakan-akan mau dibunuh karakternya sebagai pendakwah, sebagai orang yang beramal ma'ruf nahi munkar, sehingga sudah tidak ada lagi, bahkan hampir sudah dipastikan bahwa jihad di jalan Allah sudah hampir tertutup di negara Indonesia, karena bangsa kita adalah bangsa yang hipokrit, yang senantiasa menutup diri dari amar ma'ruf nahi munkar. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi kita. Tapi tatkala para sahabat bertanya,
ya Rasulullah, wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah. Apakah itu akan terjadi ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, bahkan yang lebih parah daripada itu juga akan terjadi. Maka para sahabat bertanya, ma asyaddu minhu ya Rasulullah, apa yang lebih parah daripada itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkaran wa idza ra'aitumul munkara ma'rufan. Bagaimana pendapat kalian dan sikap kalian andaikan ada di tengah-tengah kalian yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf? Inilah sesuatu yang paling parah dianggap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala ada kebaikan dianggap keburukan, tatkala ada yang ma'ruf dianggap yang mungkar, tatkala yang mungkar sudah dianggap ma'ruf, sehingga sabar tatkala kita tidak mampu membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Bahkan secara sengaja ditutupi, yang ma'ruf akan menjadi mungkar dan yang mungkar akan menjadi ma'ruf. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang ma'ruf pada dewasa ini hampir-hampir sudah tidak ada lagi. Karena begitu takutnya kita melaksanakan kebaikan dan mengamalkan kebaikan-kebaikan, apalagi bercirikan nuansa agama, hampir-hampir kita tidak lagi mampu menonjolkan, mampu menampakkan identitas kita keislaman. Karena apa? Karena bangsa dan negara ini rupanya juga lagi-lagi hipokrit. Tatkala melihat sebuah kemakrufan, baju gamis, berjenggot, maka itu dianggap sebuah kelompok teroris, dianggap sebuah kelompok garis keras, sehingga politik identitas harus dijauhi. Bahwa perlu kita tandaskan para jamaah, politik identitas itu merupakan sebuah ajaran Islam. Dimanapun kita berada, identitas kita sebagai seorang muslim harus kita tunjukkan, harus kita tampakkan, sehingga Islam dengan kebesarannya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, itu nampak Islam itu tinggi dan tidak ada yang mampu menyamai tentang ketinggiannya. Justru jangan kita lakukan sebagai orang-orang yang menyembunyikan identitas kita sebagai seorang muslim. Kalau kita berbicara tentang Undang-Undang Dasar 1945 para jemaah, kita teringat pasal 29 ayat 1 dan 2, bahwa negara menjamin kemerdekaan masyarakat dan penduduknya, warga negaranya untuk menganut satu agama. Dan negara menjamin bahwa warga negara yang beragama tertentu dijamin kebebasannya untuk melaksanakan ajaran-ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya. Maka tatkala ada seorang yang berkeyakinan memakai jubah, memakai gamis, memakai jenggot, bahwa itu adalah merupakan syariat Allah, menggunakan Al-Quran, memakai Al-Quran, membawa Al-Quran, membawa identitas keislaman, jangan lagi dianggap sebuah komunitas dan kelompok yang radikal. Maka teramat salah tatkala negara menganggap bangsa ini atau sekelompok siapapun menganggap masyarakat, khususnya umat Islam yang tatkala ingin mengamalkan keislamannya dianggap seorang teroris, kelompok radikal. Bahwa bangsa ini sudah menjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 dan pasal 2. Watanhau 'anil munkar watanhau idza ra'aitumul munkara ma'rufan. Maka juga tatkala kita melihat kemungkaran sudah tidak ada lagi, kelihatannya sudah ma'ruf. Maka tatkala kita melihat kemungkaran, ada wanita-wanita yang di dalam Facebooknya mengumbar auratnya, kita sudah tidak lagi bahwa itu dianggap sebuah kemungkaran. Dan itu sudah dianggap sebuah yang ma'ruf. Kita melihat, kita mensaksikan tanpa kita berbuat apa-apa,
tanpa kita memprotes, tanpa kita memprotek. Apa yang menjadi pertemanan dalam media sosial bahkan boleh jadi karena kefasikan para pemuda-pemuda di antara kita. Facebook yang berada gambar wanita-wanita yang telanjang itu menjadi tontonan yang senantiasa menjadi tontonan setiap saat di Facebook itu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita umat Islam hanya membela hak-hak kita, membela tanah air kita, tempat kelahiran kita, itu dianggap sebuah radikalisme. Dicari kelemahan-kelemahan kita. Ada orang di kawasan Rempang, Kepulauan Riau, hanya mereka menuntut kebebasan mereka sebagai warga negara, orang Melayu asli. Mereka tertindas dalam kehidupan bangsa sendiri, padahal mereka hanya menuntut hak mereka sebagai warga negara yang punya hak untuk memiliki kehidupan yang layak, memiliki tanah dan tempat tinggal yang layak, sehingga mereka hidup nyaman, tenang di bumi pertiwi Republik Indonesia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Indonesia ini terkesan lucu para jemaah, menghadapi rakyat, mengatasnamakan negara, bangsa, mengerahkan tank-tank berlapis baja, kemudian mengerahkan yang namanya mobil-mobil panser dan segala macam. Bahkan yang paling lucu, untuk menghadapi sebuah virus yang dinamakan dengan corona. 3 tahun yang lalu bangsa ini sampai menggerakkan panser-panser di tengah jalan yang konon katanya untuk mengamankan. Sementara kita bangsa sekarang ini sudah terjajah, khususnya sebagian bangsa di Papua, KKB, yaitu kelompok yang namanya bersenjata itu. Maka itu sampai hari ini tidak pernah dihadapi oleh tank-tank baja dan panser-panser yang dijajar di tengah jalan pada saat menghadapi masyarakat Rempang Kepulauan Riau itu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelucuan yang terlalu dalam kehidupan bangsa ini. Menghadapi rakyatnya, yang rakyat itu hanya beramal ma'ruf nahi mungkar. Mereka menganggap yang makruf itu makruf, yang mungkar itu mungkar. Dihadapi dengan tank-tank baja dan segala macam. Sementara tank-tank baja itu sampai hari ini tidak pernah diangkut ke Papua untuk menghadapi KKB yang bersenjata itu. Dan perlu kita pahami bahwa pilot Susi Air sampai hari ini masih dalam sandra KKB orang-orang yang di Papua itu. Sampai hari ini bangsa Indonesia tidak pernah berupaya untuk membebaskan itu, bahkan mereka dianggap saudara mereka, sementara masyarakat Rempang di Kepulauan Riau dianggap musuh, ditembakin dengan gas air mata, sehingga sampai korban-korban sekolah, anak-anak sekolah dasar ketika itu berhamburan. Ada yang sampai hari ini matanya sedang dioperasi, sehingga mereka adalah orang-orang yang perlu diminta pertanggungjawaban. Sampai anak usia SD pun terkena gas air mata. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Di akhir hadis yang sudah terbaca pada saat khutbah yang pertama ini para jemaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bi khalaftu", demi aku yang jiwaku berada dalam genggamanku. Maka selanjutnya Allah, "La utihanna lahum fitnatan yasirul halimi fihim hayranan." Sungguh
Aku akan buka semua fitnah-fitnah yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Sampai-sampai manusia yang halim, yang santun, yang lemah lembut, mereka keheranan mengapa ini semua terjadi. Perempuannya adalah perempuan yang togok, durhaka. Anak pemuda-pemudanya adalah pemuda yang senantiasa fasik. Mereka meninggalkan jihad di jalan Allah. Mereka tidak peduli dengan amal ma'ruf nahi munkar. Bahkan di masyarakat yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar dianggap ma'ruf. Sungguh kata Allah, itu akan aku buka di tengah-tengah kalian. Sampai-sampai orang yang ahli ibadah, santun dalam agama, paham dalam agama, punya ilmu mukasyafah, mereka terheran-heran mengapa di dalam kehidupan satu bangsa, khususnya di Indonesia ini, terjadi hal-hal seperti itu yang konon katanya umat Islamnya mayoritas, masjidnya ribuan, majelis taklimnya ribuan, madrasahnya juga ribuan. Hampir setiap tahun ribuan umat Islam berangkat beribadah haji. Tapi ini tidak juga mampu mempengaruhi kehidupan umat Islam menjadi umat yang baik, umat yang senantiasa soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga fitnah-fitnah yang tadi dikemukakan itu tidak terjadi dan seterusnya tidak terjadi. Allah tidak akan turunkan fitnah itu tatkala ahli-ahli ibadah berada di tengah-tengah bangsa dan negara yang konon mayoritas adalah umat Islam. Semoga yang hadir di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa memperbanyak doa, memperbanyak ibadah, sehingga fitnah-fitnah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihentikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bangsa dan negara Indonesia ini menjadi bangsa dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله